Kalau dari sisi pemain sendiri, Lepi Madinda sudah menyatakan kesiapannya 100%. Dia ingin memberikan yang terbaik dan mengatakan sudah tidak sabar untuk bisa membela Persib di musim ini ya. Tapi ini juga akan kembali lagi nanti kepada penilaian Yaya terhadap pemain tersebut. Apakah Yaya sudah bisa sudah merasa kalau Lepi itu bisa dimainkan atau tidak? Karena bagaimanapun selain persiapan fisik juga ada hal yang harus harus chemistry dengan pemain lain juga harus dilihat oleh pelatih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami penikmat sepak bola Indonesia khususnya Kota Bandung di obrolan redaksi KGTV. Sebelumnya kita mengucapkan selamat dulu kepada diri kita sendiri, Bang Denny. Hari jadi Koran Gala ke-1 Agustus. Ulang tahun. Iya, 1 Agustus 2023. Ya. Kita pertama terbit berarti 1 Agustus 2022, Bung, Mang Edinya. Eta Mang menesahnya. Semoga menjadi berkah, manfaat bagi semua. Amin. Tentunya. Amin. Yang panjang umur lah, koran tehnya orang ku zaman ayeuna mah kudu kuat. Nah, kembali lagi kita akan membahas pertandingan besar lah. Salah satu batu loncatan Persib untuk menghadapi laga-laga besar selanjutnya di bulan Agustus, yaitu kita nanti hari Kamis akan melawan Bali United, yang dimana kita selalu atau belum pernah menang ya, mempunyai catatan yang kurang baik lah ketika bertemu Bali. Tengku naon teng hesena naon hese segala rupana. Persiapan tim sejauh ini bagaimana, Mang Denny? Ya, Mang Tile. Ini pertandingan yang sangat menarik sekali. Persib bermain di kandang melawan Bali United yang kita tahu memang selalu bermain dengan solid ketika menghadapi Persib Bandung. Bahkan Persib tidak pernah bisa mengalahkan Bali United dalam beberapa tahun kebelakangan. Bahkan dari awal liga bergulir ya. Nah, Bang Tile, kalau dari sisi persiapan tim sendiri, kedua tim sekarang lagi berada dalam motivasi yang besar. Mereka dalam kepercayaan diri yang tinggi, di mana untuk Persib sendiri di laga terakhir bisa meraih kemenangan setelah di 4 laga awal terpuruk dan baru bisa meraih kemenangan di pekan ke-5 ya. Dan Bali United sendiri di 3 laga terakhirnya juga bisa bangkit dengan meraih 3 kemenangan berturut-turut setelah sebelumnya 2 kali mengalami kekalahan di awal musim. Jadi ini sangat menarik lah. Untuk Persib sendiri, Bang Tile, menghadapi Bali United nanti itu dipastikan tidak akan diperkuat oleh 3 pemainnya, Bang Tile. Oh, saha nu absen? Yang absen tuh, Bang Tile, ada Reki Rahayu. Pret juga tidak bisa main. Pret. Keduanya kalau itu tuh dipanggil oleh kesatuannya ya. Ikut TNI AL Pangdam Cup kalau nggak salah. Pangdam Cup. Ya, sementara Meng bahal eta teh. Meng bahal sih kan. Nah, hanya bisa nya. Sementara untuk Kakang Rudianto menuju pelatihan polisi. Nah, eta kira bisanya. Emang aya klausul gitu, Bang Denny? Nah, itu juga saya kurang paham nih ya. Masalahnya kalau misalkan disebut pemain profesional seharusnya sudah ada ikatan dengan Persib, klub, dengan tapi, klub. Klausulnya seperti apa atau perjanjiannya seperti apa dengan kesatuan asal pemain juga saya kurang mengerti. Untuk pelatih kita sendiri Bojan Hodak ya. Apakah sudah bisa menampingi nanti di Bali pas ngelawan Bali, Mang Denny? Ya, Mang Tile, kedatangan Bojan Hodak sebetulnya merupakan angin segar ya setelah Persib harus kehilangan Luis Milla yang mengundurkan diri dan istilahnya karena alasan keluarga ya. Bojan sempat
bukan mendampingi lah, tim talk lah, tim talk di Persik sudah datang, dia sudah memberikan motivasi kepada pemain dan istilahnya memantau lah dari tribun. Tapi justru pada belakangan ini, pada latihan setelah melawan Persik, Bojan tidak bisa mendampingi Persib dalam latihan. Dan kalau informasi yang saya dapat sih kartu kitasnya belum keluar, belum selesai. Kartu izin tinggal sementara. Jadi ini juga masih jadi pertanyaan apakah nanti Bojan bisa mendampingi atau tidak. Dan untuk sementara ini Caretaker Yaya yang masih selalu mendampingi tim dan juga memberikan keterangan kepada media juga masih melalui Yaya, bukan pelatih Persib yang baru. Dalam sesi latihan pun Bojan belum terlihat ya. Ya, betul. Belum terlihat. Untuk pemain playmaker kita satu yang baru datang, Lepi Madinda. Ya, betul. Apakah kondisinya sudah 100%? Apakah memang sesuai kebutuhan tim atau nanti kira-kira siap diturunkan nggak tadi nanti Mang Denny? Kalau dari sisi pemain sendiri, Lepi Madinda sudah menyatakan kesiapannya 100%. Dia ingin memberikan yang terbaik dan mengatakan sudah tidak sabar untuk bisa membela Persib di musim ini ya. Tapi ini juga akan kembali lagi nanti kepada penilaian Yaya terhadap pemain tersebut. Apakah Yaya sudah bisa sudah merasa kalau Lepi itu bisa dimainkan atau tidak? Karena bagaimanapun selain persiapan fisik juga ada hal yang harus harus chemistry dengan pemain lain juga harus dilihat oleh pelatih. Bagaimanapun untuk di pertandingan sendiri, Yaya akan lebih tahu apakah Lepi sudah layak dimainkan atau mungkin hanya untuk mengenalkan saja pertandingan bisa dimainkan di awal berapa menit atau di akhir pertandingan. Tah ieu Liga Indonesia teh siga kieu. Tah kieu main heula we sagedeung. Cek si Alberto ge kan reuas sia anjir kieu cenah euy keung ieu mah. Kudu lompat cenah hawa panasnya. Reuas orang Spanyol ge, tapi lah orang Afrika mah da sejarahna sok aralusnya di Persib malah mun orang Afrika nu datang lah. Orang Afrika jeung Eropa Timur. Ya, wani bersaing. Wani lah, hari Eropa Timur kan Bojan Hodake meureun di Kroasia nya. Eropa Timur. Setidaknya punya siga pujopik lah, gitunya aya getihan lah. Melihat pola kerangka tim kan kita belum mempunyai pakem yang pas lah. Can manggih pakem anu di tukang saha, di tengah saha masih kecuali di hareup mah pasti eta we nya Mang Denny nya. Ciro, David da Silva, terakhir dicoba Ejra, sebelumnya Beckham. Kemarin kan Beckham ditarik ke tengah, ganti Robby Darwish. Kita belum menemukan pakem yang ini ya Mang Denny ya. Belum menemukan the best 11 untuk Persib Bandung di musim ini. Belum, kita masih meraba-raba. Kemarin pas akhir-akhir di lawan Persik, Edo dicoba bek kiri, ternyata halus. Bola jalan, satu ditarik keluar, Edo di kiri, rada ngeunaheun mainnya rada jalan. Kira-kira mungkin yang menentukan starting 11 sepertinya Bojan ya, sepertinya. Tapi dia tidak bisa mendampingi mungkin ya. Kira-kira starting 11 seperti apa kira-kira yang Bang Tile, sebetulnya ini masalah the best 11 di Persib Bandung sampai sekarang ini memang belum paten lah nya. Can aya lah, belum ada kepastian yang mana. Ini persoalannya itu dari awal musim sendiri. Ketika masih ditangani Luis Milla belum menemukan itu. Entahlah ini apakah persoalannya karena persiapannya yang belum matang. Memang persiapan 1 bulan sebelum liga dimulai ya. Tapi kan dalam prosesnya tidak semua pemain datang lengkap di awal persiapan. Jadi ada beberapa pemain yang datang bergelombang. Datang ini yang ini nggak ada, pemain timnas nggak ada, pemain baru datang, baru bergabung. Sudah ada pemain baru cedera ganti lagi. Jadi sebetulnya sampai saat ini saya setuju kalau bisa dibilang 11 pemain terbaik di Persib itu belum ditemukan. Formasi yang terbaik itu belum ada gitu. Jadi sampai dengan memasuki pekan ke-6 juga masih baluang sih gananya. Mana sih nu cocok, mungkin kalau di depan mah sudah menemukan eta alusna gitu. Jauh lah ada gitu. Tapi untuk tengah dan belakang masih
masih dalam pola mencari. Dan kedatangan Bojan juga mungkin Bojan sudah mengantongi nama-nama pemain, tapi dia juga belum bisa mengatakan bahwa dia menginginkan 11 pemain yang terbaik terus yang seperti ini. Karena dia juga harus setidaknya harus sudah bergabung, harus di latihan, di beberapa pertandingan, bukan uji cobalah dalam game-game internal. Dia harus sudah bisa memahami karakter pemain, karena bagaimanapun ketika pelatih baru datang dengan pemain-pemain yang baru dia kenal, karakter yang dia baru ketahui, tentu dia akan berusaha untuk mencerna itu dan meraciknya untuk ke pertandingan, Bang Tile. Ya, jadi bener. Memang kalau bisa dibilang bagaimanapun ketika seorang pelatih yang sudah kawakan sekalipun ketika menangani tim yang baru, dia harus membaca kembali gitu. Kayaknya percuma pemain aralus tapi tepasnya. Mending pemain biasa-biasa tapi pas fungsinya didinya nya. Jadi mending gitu berarti. Ya, Bang Tile, yang saya khawatirkan ya Persib jadi semakin kembali butuh waktu, Bang Tile-nya. Karena terlalu banyaknya pergantian, itu juga berpengaruh. Karena bagaimanapun butuh waktu untuk mematahkan sebuah tim ya. Seperti itu. Da ngahijikeun Sirah 11 jelema mah hese nya. 22 jelema berarti jeung nu di bench pemain. Bukan sesuatu yang mudah. Ya sebenarnya ge ngasaan yang bareuna. Pasti. Cenah jadi pelatih teh kok orang-orang anu sok komennya pelatih online. Da kana asal lieur jadi pelatih mah. Tapi bagaimanapun ya kita berharap bahwa proses adaptasi dari pelatih yang baru ini bisa berlangsung cepat, karena bagaimanapun Persib ketika di awal liga ini tidak terlalu mulus, agak terseok-seok, jadi ya butuh adaptasi yang lebih cepat agar tim ini lebih matang dan siap bersaing dengan yang lain gitu. Semoga setiap pertandingan dalam setiap pekan terus mengalami kurva kenaikan terus gitu tiba ripuh heula kan di mana ge bola galakon mah ripuh terus nanyer yang kesugan gitu nya. Memang butuh kerjasama antara pemain, pelatih, bagaimanapun untuk membentuk sebuah tim yang solid lah. Kudu sapagodos eta intina mah. Untuk mempercepat ini, saya kira perlu ada keterbukaan lah dari pelatih, pemain, bagaimana istilahnya bertukar pikiran. Saya senangnya seperti ini, bagusnya seperti ini. Jadi masukan-masukan ke pelatih juga jangan mempercayakan kumaha pelatih weh. Ya selama pelatih dia masih mencari-cari, dia harus mengetahui, ya kasih tahu lah. Ada diskusi, ada obrolan-obrolan dengan tim seperti itu. Itu kita kayak yang kehilangan suasana ruang ganti pemain kekeluargaan. Betul. Atau ayeuna kudu diwajibkeun deui siga baheulanya pas musim urang juaranya. Si pemain tuh kudu di mes sarena kabeh. Ada kebersamaan untuk membangun kekeluargaan. Betul. Geus kudu di apartemen di imah-imah geus di mes kabeh sok. Betul. Jadi unggah poe panggih, unggah poe ngobrol, apakah hayangna. Kan ari misalna nya meskipun geus profesional nya. Eta mah terserah sih darinya. Urang meninggali hari tes skuad juara 2014 kan hampir sebagian besar kabehna tinggal di mes. Meskipun seminggu sekali balik lah. Itu yang membangun kebersamaan. Dameng mama 11-an kalau kumaha ge. Intinya juga ketika ada kebersamaan juga spirit kebersamaan itu akan terbangun. Istilahnya mah saling belanya. Kudu aya belana. Eta nu bisa istilahnya mah memperkuat tim, mempersolid tim. Jadi bagaimanapun justru tidak saling menyalahkan ketika ada masalah. Justru mereka saling memberikan koreksi, memberikan itulah untuk silih ngingetan. Da hirup mah silih ngingetan jeung silih ngarangkul. Sementara di Bali sorangan oge Mang Deni nu kudu diwaspadai teh sektor-sektor pelengna euy. Jeung ena mah aya Muhammad Rashid. Eta mantan pemain Persib. Si Habibi yang notabene ayeuna main di Bali. Di Bali. Tapi regrina orang teh usi berwanuri eta nu matak teu asna mamangan ini. Tapi sektor playing oge kan Esinopre jeung Ricky Pajri eta teu as oge. Yang harus diwaspadai tusukan-tusukanna kan kebesekanna eta wae urang harita. Memang harus diwaspadai juga, apalagi ada Marga juga, ada si Marga. Spaso juga. Maksudnya
kita harus mewaspadai lah seluruh pemain sebetulnya. Eber Besa. Ya. Dan saya harapkan ya Persib selalu istilahnya selalu bertambah baik karena bagaimanapun koordinasi di lini belakang yang terlalu yang sangat dikhawatirkan itu mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik lagi. Ya. Terus permasalahan hiji deui anu Persib kasbon eta can main tempat latihan makanya ini kumaha dongengna cing. Di Sidolik cenah. Kasbon asup teh urang wae nu sok kasbon teh Mang Deni ya. Jadi kumaha Mang Deni dongengna. Munculnya itu ketika ada pipa meninjau melakukan istilah nama naonnya lapangan pendamping verifikasi kelayakan stadion pendamping untuk gelaran Piala Dunia U17. Di sana memang untuk pengelola yang dipegang sekarang Yadi ya. Dia sempat mengatakan bahwa ada kesulitan bahwa untuk pengelolaan di Sidolik itu masalah penanganan rumput. Karena peralatannya sangat manual, tidak punya alat-alat yang memadai gitu. Jadi memang pengelola stadion Sidolik itu butuh peralatan yang bagus lah. Ya. Nah, kendalanya di sana itu untuk rumput di Stadion Sidolik itu tidak bisa tipis mentile karena secara manual ketebalan rumputnya itu masih terlalu tebal lah. Jadi kurang tipis tapi kalau dikurun pangurudna teh. Nah, itu butuh alat. Jadi sempat mengatakan bahwa dia butuh bantuan dari Persib. Dia alasannya ya bagaimanapun Persib sempat memakai stadion lapangan itu tapi dalam 26 kali sewa kalau nggak salah itu belum bayar. Oh, acan bayar ting pohoeun ting sibuk cenah ting naon. Sigana mah transfer tapi acan nepi beureunan. Maka Persib mah loba duit nya cenah. Jadi walaupun terkenalnya dengan stadion Persib Bang Tile kalau dari kepemilikan menurut pengelola sih itu masih milik Pemkot Kota Bandung. Aset Pemkot. Jadi selama Persib menggunakan itu statusnya sewa. Sewa. Berarti sisi gana enak ke ditransfer dan soalnya kan jumlahnya gede. Itu bisa sekali berarti kudu beberapa poe mun aya limit beunarnya. Sugana gara-gara dibayar meh meuli eta pangurut jukut payadinya sigana meh gajah. Lameh ameh teranggok-gok teh si jukutna teh meh ngeunaheun. Ulah jabrik teh ka paburisat nya nanti. Tah meureunana garis besar yang harus kita ambil dari obrolan ieu teh Mang ini berarti dalam menghadapi pekan-pekan selanjutnya berarti kekeluargaan yang diutamakan, kekompakan. Komunikasi antara pelatih, pemain memberi masukan kepada pelatih. Buka diskusi. Tagline teh siga ulang tahun Gala Media saling menguatkan. Wow, itu saling menguatkan. Jadi antara timnya, antara di tim sendiri, antara pelatih, pemainnya harus saling support. Mengingatkan, saling menguatkan, saling support bagaimana membentuk sebuah tim yang solid dalam waktu yang secepat-cepatnya. Nah, segera. Mun perlu kabeh pemain cicing di mes, cicingkeun di mes. Riungkeun meh harapa meh ngobrol ka hayang masing-masing pada tanya. Berarti kudu kursus bahasa Sunda atuh. Iya, da kan orang tadi ngabangun kultural teh cek Mang Budi mah cenah harita. Kultural kudu dibangun ya geus we mun perlu hijikeun di mes sekalian untuk membangun keserbasan yang solid. Gitu Mang Deninya. Sakitu we bobotoh mun obrolan singkat urang-urang. Tetap terus pantau perkembangan berita dalam negeri, luar negeri maupun luar sana di korangala.id dan di harian umum Koran Gala. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.